Shalom teman-teman Gloria Channel. Hari ini kita kedatangan spesial sekali, ya, hamba Tuhan muda, seorang gembala sidang yang diurapi Tuhan, berbaju putih. Nah, hari ini kita berbincang-bincang dengan Bang Yakobus. Selamat siang Bang Yakobus. Halo, selamat siang. Ya, bisa diperkenalkan Bang, namanya siapa? Nama saya Pendeta Yakobus. Ya, asal saya dari Kalimantan dan punya pelayanan di Jawa Tengah, punya kerinduan melayani di Jawa Tengah. Ya, jadi Bang Yakobus ini melayani di Jawa Tengah, teman-teman. Kalau teman-teman lihat view-nya sekarang, nah gunung ini dia pelayanan di atas gunung seperti itu kira-kira. Nah, hari ini kita akan bertanya-tanya tentang Bang Yakobus seputar pelayanan. Nah, Bang Yakobus, gimana sih ceritanya Abang bisa jadi pendeta? Nah, biar teman-teman juga tahu nih, biar mereka yang pengen jadi pendeta tahu gitu. Gimana Abang bisa jadi pendeta tiba-tiba? Ada panggilan atau apa dan sebagainya? Ya, yang jelas panggilan lah. Kan tidak mungkin orang langsung jadi pendeta kalau bukan panggilan. Tentu itu menjadi masalah dalam sebuah perjalanan hidup seseorang. Dan saya memang menjadi seorang pendeta memang panggilan sehingga panggilan saya itu membawa saya ke Jawa Tengah untuk mengikuti pendidikan sekolah Alkitab di Jawa Tengah. Nah, selesai saya mengikuti pendidikan sekolah Alkitab dan memang saya dipimpin oleh Roh Tuhan sehingga saya mengabdikan diri untuk melayani Tuhan di Jawa ini, sehingga Tuhan memberikan pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Tuhan memberikan jawaban-jawaban doa apa yang saya minta kepada Tuhan berikan, Tuhan nyatakan, sehingga saya punya tempat, saya punya jiwa-jiwa yang sangat rindu dilayani. Sampai hari ini usia pelayanan saya 4 tahun di Jawa Tengah ini. Jawa Tengah, Boyolali, Selo, kawasan wisata yang ada di Selo ini. Dan banyak sekali tentunya perjalanan atau proses pelayanan yang saya jumpai dalam pelayanan ini, sehingga membawa saya dalam kehidupan yang dewasa di dalam melayani Tuhan. Nah, dan itu tentu saya menyingkapinya adalah sebuah pengalaman hidup dalam melayani Tuhan, sehingga saya menikmati seluruh kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan lah, kalau dibilang anugerah Tuhan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang, sehingga orang bisa memberikan satu kesaksian hidupnya kepada publik agar bisa menjalani hidup ini bagaimana caranya hidup dalam panggilan Tuhan. Dan mungkin itu saja mungkin ya. Iya, teman-teman tadi sudah mendengar bagaimana kesaksian Bang Yakobus, seorang pendeta yang dipanggil Tuhan. Nah, pasti teman-teman penasaran gini, apakah jadi pendeta harus dari kecilnya harus hidup kudus, hidup baik, dan lain sebagainya? Apakah boleh penjahat dan lain sebagainya? Kita akan tanya sama Bang Yakobus. Bang Yakobus, boleh nggak sih apakah jadi pendeta itu harus nggak jadi anak baik dulu dari kecil, atau bagaimana sebenarnya, Bang? Kembali kepada masing-masing latar belakang seseorang. Kalau memang latar belakangnya itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada. Kalau lingkungannya memaksa hidup orang menjadi jahat, ya bisa saja orang itu akan jahat dan akan bukan jahat, tetapi kalau yang paling bagusnya bahasanya nakal lah. Di masa kecil menjadi anak kecil yang nakal,
yang istilahnya tidak terdidik, tidak sopan, tidak mampu menghargai orang lain, sehingga timbullah kenakalan yang berlebihan, dan itu akan membawa seseorang itu hidup bebas tanpa aturan, tanpa dasar-dasar hidup yang jelas. Dan itu yang membuat orang hidup bebas dan mau melakukan ini dan itu, ya. Dan itu tentunya kalau tidak didasari dari segi religi, dari ilmu kerohaniannya tidak ada, maka membuat anak itu akan bebas hidupnya dan tidak mengenal itu apa itu dosa. Dan buat saya itu, saya sebagai anak orang yang hidup di perdesaan, kemudian lingkungan juga mengajarkan kekerasan, hidup keras. Jadi kita itu memang terbiasa hidupnya keras, dan bahasa tutur katanya juga keras. Kadang-kadang kita tidak menghargai orang yang lebih tua dari kita anggap sama saja, dan bahkan kita tidak bisa menyebut nama mereka dengan sopan. Dan itu menjadi kebiasaan buat saya. Saya itu orangnya mudah mengambil sikap yang tidak positif, tidak sopan lah, bertingkah laku, mudah marah, dan kalau tidak mampu menguasai diri, apapun bisa dilakukan. Nah, sehingga itulah yang menjadi sebuah pengalaman hidup ketika saya dipanggil Tuhan dan menjadi seorang pendeta sampai hari ini. Ya, ternyata ketika saya melihat seluruh kehidupan masa lalu saya, terus saya kaji saya bandingkan dengan firman Tuhan, ternyata itu salah total. Dan itu yang membuat saya semakin hari semakin membuat saya setia dan taat untuk hidup dalam kebenaran yang sesuai dengan Alkitab. Ya, jadi tadi Bang Yakobus bilang bahwa teman-teman jadi pendeta nggak harus dari hidup baik-baik loh. Artinya seperti Bang Yakobus bilang tadi, dia nakal juga, tetapi ketika dipanggil Tuhan, prosesnya itu membuat pertobatan dia. Jadi buat teman-teman yang mau jadi pendeta, jangan pikir aku nggak layak kayaknya, ya aku nakal gitu Bang Yakobus ya. Iya saja deh. Iya, memang kita ya, panggilan Tuhan ini memang berbeda-beda. Di pendeta jangan pikir aku nggak layak kayaknya, ya aku nakal gitu Bang Yakobus ya. Iya saja deh. Iya, memang kita ya, panggilan Tuhan ini memang berbeda-beda pada setiap orang. Mungkin ya, kalau bagi saya bukan garis keturunan orang hamba Tuhan atau pendeta. Saya adalah orang biasa kok bisa menjadi hamba Tuhan sampai hari ini. Tapi itulah buat saya pengalaman hidup yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan, yang Tuhan buat atas hidup saya. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang notabene adalah dari garis keturunannya, dia lahir dari keturunan pendeta, ya, pendeta, dan jadi pendeta itu biasa buat saya. Tetapi beda dengan orang awam kemudian terpanggil menjadi seorang pendeta, dan itu luar biasa buat saya. Tetapi bukan berarti saya merendahkan keturunan anak pendeta kemudian melanjutkan mewarisi pelayanan orang tuanya, tidak. Dan itu harus, karena dia adalah, kalau kita lihat dari garis keturunannya, DNA-nya, dia anak pendeta, dia harus menjadi pendeta. Kalau menurut saya itu lebih
linear ya, itu malah lebih bagus menurut saya. Dan itulah semua karena anugerah Tuhan kita ada sampai hari ini. Dan seperti firman Tuhan bilang, banyak yang dipanggil, sedikit yang Dipilih. Itu firman Tuhan. Jadi teman-teman, inilah kisah perjalanan hidup dari perjalanan hidup, perjalanan panggilan dari seorang Bang Yakobus ini. Sekarang dia menjadi pendeta gembala di gereja. Artinya teman-teman, dia berkata bahwa ya siapa saja bisa jadi pendeta, yang penting dipanggil Tuhan, benar Pak? Ya. Apa menurut Abang, apa yang Abang mau sampaikan sama teman-teman di luar sana yang mau jadi pendeta, yang hari ini mau jadi pendeta? Pesan-pesan Abang? Ya, pesan saya, hargailah panggilan Tuhan. Hargailah panggilan Tuhan. Hargai panggilan Tuhan, ya hidup dalam kehendak Tuhan. Kalau hidup dalam kehendak Tuhan, ya setia dan taat saja. Taati Tuhan, sertai dengan janji-janjinya, sertai dengan tanda-tanda mujizatnya. Itu saja. Jadi teman-teman, seperti Bang Iko bilang, buat teman-teman yang mau jadi pendeta, hargai panggilan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan masuk sekolah pendeta. Untuk sekolah-sekolah pendeta, sekolah-sekolah pendeta, tolong sponsori kami. Tuhan Yesus memberkati. Susah kali. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus malam hari ini sekarang hidup kami yang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Malam Sino? Saan na nagdawal?